lagi ya, kita coba ya. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Saya percaya kita yang hadir saat sore hari ini, kita adalah orang-orang yang rindu untuk kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita rindu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan masuk dalam ibadah kita yang kudus, ibadah kita yang indah, persekutuan kita dengan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan untuk kasih yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya bumi bergoncang, kami akan tetap mengakui Engkau tetap Allah kami sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput semuanya bangkit berdiri. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya
menyembah dan mengaku Engkaulah Tuhan kami. Akan tiba waktunya semua lutut bertelut kepada Engkau. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih sayang-Mu dalam hidup kami tidak pernah berkurang. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Mari serukan ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidup kami, Allah tiada yang lain, amin. Tiada yang lain, hanya Engkau, amin, amin. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Tuhan, haleluya. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, haleluya, haleluya. Allah, dengan kasih Kristus, Ibu Lili Arifin bawa kita dalam doa pembukaan. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah Bapa kami yang baik, inilah yang menjadi pengakuan kami Tuhan sore hari ini, bahwa kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, Allah Tuhan kami Yesus Kristus, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih ya Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kesempatan itu datang kepada kami sore hari ini Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami percaya ini semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau memberikan kesempatan satu kali lagi kepada kami.
Karena kami tahu Tuhan, ada banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan seperti kami saat sore hari ini. Oleh sebab itu, kami mau pergunakan waktu yang sebentar ini sebaik-baiknya Tuhan. Untuk kami menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya dan kami bersyukur Tuhan. Itu semua karena Engkau. Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati kami para jemaat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, di saat kami memberikan hati kami kepada Engkau sore hari ini, ibadah kami akan menjadi ibadah yang mengandung janji. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mau bawa pulang berkat ibadah sore hari ini dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Yesus, ampuni kami, layakkan kami. Dan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada saat sore hari ini kita mau sepakat ya, bahwa hanya Tuhan Yesus kekuatan hidup kita, Tuhan Yesus kota benteng kita, karena Tuhan Yesus jaminan hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci
Haleluya. Silakan duduk. Saya berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Ibu mungkin yang akan bersaksi atau mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Ada? Kalau tidak ada, kita akan tetap memuji Tuhan. Tuhan adalah sumber sukacitanya kita, amin. Tuhan adalah sumber kekuatan kita, amin. Terima sukacita surga. Ketika Tuhan ada dalam hati kita, sukacita surga akan jadi bagian hidup kita. Amin. Penuh. Sekali lagi katakan haleluya. Sambil berdiri. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangat. Haleluya. Kau
Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau baca ayat sepekan dulu. Kita baca dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Mazmur 31 ayat 2. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Mazmur 31 ayat 2. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Amin, puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian, Bapa Engkau Mengenalku.
kehidupan kita masing-masing memiliki beban kehidupan tersendiri. Mungkin memiliki beban yang rasanya sudah gak sanggup untuk kita jalani. Tapi lagu pujian ini mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita tetap percaya sama Tuhan, tetap menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kita harus yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita sendirian, Bapak Ibu Saudara. Kita harus kuat. Kita harus tetap jalan menghadapi permasalahan di depan kita. Haleluya. Haleluya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai detik ini, sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ajar kami senantiasa berserah kepadamu ya Bapak. Ajar kami senantiasa taat akan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami senantiasa percaya akan mukjizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan akan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami terus berjalan bersama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan.
Kami percaya Engkau sudah melawat setiap kami. Engkau memberkati setiap kami melalui pujian demi pujian Tuhan. Menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau Allah yang senantiasa luar biasa. Engkau Allah yang senantiasa menuntun kami, membawa kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau tak pernah lelah mengasihi kami Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Yesus, glory, Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap pujian yang kami naikkan pada sore hari ini Tuhan menjadi dupa yang harum bagimu ya Bapa, dapat menyenangkan hatimu ya Bapa. Hanya ini Tuhan yang dapat kami bawa, hanya ini Tuhan yang dapat kami persembahkan. Ucapan syukur, pujian ini Tuhan hanya bagimu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang telah Kau persiapkan Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh mendidik kami, boleh mengajar kami, boleh menuntun kami untuk terus setia dan taat akan firman-Mu Tuhan. Untuk senantiasa melakukan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, melawat setiap kami. Sehingga firman yang hamba-Mu sampaikan tidak berlalu sia-sia. Biarlah kami senantiasa melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tadi pujian, selama pujian, ini pujian yang menguatkan ya. Tentang penyertaan Tuhan, tentang pengharapan di dalam Tuhan. Tadi bagaimana di lagu awal-awal, berjalan bersamamu, ku takkan gentar, tanganmu menopangku, jalani hidupku. Bagaimana tentang penyertaan Tuhan. Lalu terima sukacita surga. Kenapa kita terima sukacita surga? Kenapa kita bahagia? Kenapa kita senang? Karena ada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Karena ada penyertaan Tuhan. Lalu tadi di lagu sebelum firman juga, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bagaimana tadi berbicara tentang pengharapan? Bagaimana berbicara tentang pengharapan? Tentang penyertaan Tuhan. Sama seperti halnya bangsa Israel juga. Yang selalu kita kenal tentang penyertaannya Tuhan yang selalu menyertai. Benar? Bangsa Israel. Bahkan sampai detik ini kita pun setiap orang percaya, kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Selalu ada dalam kebaikan Tuhan. Selalu ada dalam setiap janjinya Tuhan itu selalu ada tergenapi dalam kehidupan kita. Cuma malam hari ini ada saya rindu membawa satu tokoh kisah yang bernama Hizkia. Kita buka ayat kita di dalam 2 Tawarik pasal 29. 2 Tawarik pasal 29.
saya memberi judul khotbah saya Active Again. Mengaktifkan kembali. Mengaktifkan kembali, active again. 2 Tawarik pasal 29. 2 Tawarik pasal 29, kita baca ayat yang ke 1 dan 2 terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama secara perlahan ya. 2, 3. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Sakaria. Ayat 2, ia melakukan apa yang tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi di sini kita melihat bagaimana Hizkia ketika dia menjadi raja, dia masih tergolong muda. Umur 25 tahun. Dia umur 25 tahun, Tuhan memilih dia untuk menjadi raja. Masih umur yang sangat muda. Mungkin di sini yang umur 25 tahun boleh angkat tangan? VV. Ada mungkin sekitar 20 tahunan sampai 20 sampai 25 tahun? Oh, enggak ada. Saya tanya anak-anak muda. Biasanya anak-anak umur labil, umur 18 tahun, 17 tahun sampai 25 tahun ke atas, biasanya pemikirannya seperti apa? Anak-anak muda. Weni, karena Weni yang liatin saya. Kadang kayak anak kecil. Lalu, anak pemuda. Ellen, apa Ellen? Enggak berpikir panjang. Siapa lagi? Mungkin Kevin O? Apa biasanya anak muda cenderung apa? Sekarepan. Anak muda biasanya saya suka dengan jawaban si Kevin O. Polos tetapi itu ya anak muda. Sekarepan. Tahu kata sekarepan? Seenaknya sendiri. Semaunya sendiri, benar? Tetapi berbeda dengan Raja Hizkia ini. Dia masih umur 25 tahun. Tetapi ayat 2 dikatakan, ia melakukan apa yang benar. Dia masih muda, tetapi dia melakukan apa yang benar. Seseorang yang melakukan apa yang benar itu tidak terlihat kadangkala dari umur. Kadangkala dari umur pun meskipun sudah beranjak dewasa ke atas, kadang pun masih, tadi kata Kevin apa? Sekarepan dewe. Sekarepan. Tetapi kita melihat di sini bagaimana Hizkia, Tuhan pakai dia untuk melakukan perubahan kembali. Ini kalau nggak salah beberapa minggu lalu, ini direnungkan di pemuda. Saya kaget, wah dahsyat. Hizkia ini keren orangnya. Dia masih muda, dia melakukan apa yang benar, pilihan yang tepat. Hizkia, bagian yang pertama, ia melakukan apa yang benar. Saya ingin membagikan apa yang dilakukannya. Kok sampai dia melakukan, dikatakan Tuhan kalau dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tertulis sampai di ayat ini. Di ayat 3 kita membaca. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Kita lompat di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dulu deh, kita baca. Ayat ke-5.
sampai seterusnya. Ayat yang kelima kita boleh perhatikan, katanya kepada mereka, dengarlah hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus. Ayat 6, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Kita menemukan di sini bagaimana nenek moyang bangsa Israel berubah setia. Apa yang mereka lakukan? Kejahatan apa yang terjadi di dalam nenek moyang? Kata-kata selanjutnya, karena nenek moyang kita telah berubah setia, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Mereka telah meninggalkannya, mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Kita melihat di sini bagaimana nenek moyang ini melakukan kejahatan. Kejahatannya mereka meninggalkan Tuhan, mereka memalingkan Tuhan, mereka membelakangi Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Jika kita bandingkan Yohanes pasal 15, kita ketahui Yohanes pasal 15 adalah tentang pokok anggur. Kenapa kok nenek moyang sampai melakukan apa yang jahat? Yohanes pasal 15, ayat 1. Yohanes 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Di sini dikatakan akulah pokok anggur. Tuhanlah pokok anggur bagi setiap kita. Tuhanlah pokok anggur supaya setiap kita anak-anaknya kita bisa tumbuh subur dan berbuah. Ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Di sini kita menemukan dua bagian. Yang pertama ada pohon anggur yang tidak berbuah tetapi dia dipotong. Tidak berbuah tetapi dipotong. Kalau kita mundur lagi ke 2 Tawarik tadi. Dua Tawarik pasal 29, 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-8. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang. Dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Tadi kalau di dalam Yohanes itu dikatakan bagaimana pokok yang tidak berbuah dipotong. Di sini tadi dikatakan nenek moyang ketika mereka melakukan kejahatan juga dipotong. Bukannya berbuah, bukannya dirawat, tetapi dipotong. Nenek moyang dipotong juga. Yang seharusnya mendapat belas kasihan tetapi ada namanya murka. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, tadi bagian yang pertama Tuhan pohon anggur tidak berbuah, dipotong. Tetapi yang kata-kata selanjutnya, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana berbeda antara buah anggur yang tidak berbuah dipotong. Pokok anggur yang berbuah dibersihkan supaya semakin lebat. Bagaimana ada namanya kebaikan Tuhan bagi buah-buah pokok anggur yang berbuah. Ada namanya kebaikan bagi buah anggur yang berbuah lebat. Bagi pokok anggur yang berbuah dibersihkan semakin lebat. Tetapi bagi
pohon anggur yang tidak berbuah dipotong. Tadi nenek moyang bangsa Israel, bagaimana yang terjadi? Ketika mereka sudah tidak berbuah karena melakukan hal-hal yang jahat, ketika mereka sudah tidak berbuah karena mereka meninggalkan Tuhan, mereka memalingkan muka, mereka membelakangi Tuhan. Bahkan lebih ngerinya lagi, di ayat yang ke-7, 2 Tawarik 29 ayat 7, Dua Tawarik pasal 29 ayat yang ke-7. Bahkan 2 Tawarik 29 ayat yang ke-7, bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar ukupan, membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Kita ketahui bagaimana bait Allah itu harusnya berisi tentang apa? Tentang persembahan yang harum. Lilin-lilin tadi di sini dikatakan memadamkan segala pelita. Ada namanya lilin-lilin ini yang selalu menyala, yang dinyalakan oleh orang-orang Lewi. Ada namanya persembahan korban yang selalu dinaikkan ke hadapan Tuhan. Tetapi nenek moyang bangsa Israel mereka tidak melakukan sama sekali. Yang seharusnya bait Allah itu selalu terbuka. Yang seharusnya bait Allah itu selalu aktif. Yang seharusnya bait Allah itu selalu menyala. Selalu ada kegiatan. Tetapi mereka menutup pintu rapat-rapat. Mereka tidak mengaktifkan namanya bait Allah. Jika kita bandingkan dalam kehidupan kita, kita lihat di dalam 1 Korintus, suratan 1 Korintus, pasal 6, Satu Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, berbicara soal bait Allah. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita melihat di sini, kalau kita berbicara soal bait Allah, tubuh kita ini juga bait Allah. Tubuh kita ini bait Allah. Bagaimana kondisi bait Allah kita? Bagaimana kondisinya saat ini? Bait Allah kita bagaimana kondisinya? Apakah kita melakukan sama seperti nenek moyang kita? Yang menutup pintu rapat-rapat, yang dimana tidak ada namanya ibadah di dalamnya, tidak ada namanya pelita lagi di dalamnya, tidak ada namanya korban yang harum lagi di dalamnya. Saya waktu di doa kelompok saya bilang, kita melihat bagaimana Hizkia, dia melakukan apa yang benar. Yang awalnya tertutup pintunya, tapi dia buka lagi. Dia mulai kembali lagi. Dia aktifkan kembali lagi rumah Tuhan. Dia buka pintunya. Dia membuka kembali pintu-pintu rumah Tuhan. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga. 2 Tawarik pasal 29 ayat yang ketiga, pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Dia membuka kembali sesuatu yang sudah enggak aktif, sesuatu yang sudah tidak berjalan semestinya, dia buka kembali. Dan dia mulai kembali. Anak muda tetapi yang dia punya pola pikir, melihat apa yang Tuhan kehendaki. Tadi saudara Kevin O katakan kalau anak muda itu sekarape dewek. Tetapi Hizkia dia memulai kembali sesuatu yang sudah lama tidak terbuka, dia mulai kembali. Lalu yang kedua, kenapa kok ia melakukan apa yang benar sampai Tuhan katakan seperti itu? Hal yang kedua, ayat 3. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan pertama ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan.
dan memperbaikinya. Hizkia memperbaiki sesuatu yang rusak di dalamnya. Hizkia memperbaiki sesuatu yang rusak di dalamnya. Di dalam ayat 16 sampai 19 kita akan menemukan apa saja yang ia perbaiki. Ayat 16 sampai 19, sesudah itu masuklah para imam ke bagian dalam rumah Tuhan untuk mentahirkannya. Semua yang najis yang didapati mereka di dalam bait Tuhan dibawa ke pelataran rumah Tuhan. Orang-orang Lewi menerimanya untuk diangkut keluar ke lembah Kidron. Pekerjaan menguduskan itu dimulai pada tanggal 1 bulan yang pertama. Pada hari ke-8 bulan itu mereka sampai ke balai rumah Tuhan dan menguduskan seluruh rumah Tuhan dalam 8 hari. Mereka selesai pada hari ke-16 bulan pertama. Selanjutnya, lalu masuklah mereka menghadap Raja Hizkia dan berkata, kami telah mentahirkan seluruh rumah Tuhan, juga mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, dan meja roti sajian dengan segala perkakasnya. Dan segala perkakas yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya, telah kami sediakan dan kami kuduskan. Sekarang semuanya itu ada di depan mezbah Tuhan. Kita melihat di sini, ia memperbaiki, Raja Hizkia memperbaiki seluruh isi bait Allah. Dia perbaiki, dia perbaharui, dia mentahirkan, dia menguduskan rumah Allah. Dia menguduskan bait Allah. Yang tidak baik, tadi di sini dikatakan yang najis, diangkat keluar dan dibuang. Ayat 19, yang dulu dibuang, tadi ayat 19 dikatakan, yang dibuang Raja Ahaz ketika ia berubah setia pada masa pemerintahannya telah kami sediakan dan kami kuduskan. Jadi sesuatu yang dulu dibuang, dikembalikan lagi, disediakan lagi, supaya terjadi kembali doa-doa, ibadah di dalam bait Allah. Dalam kehidupan kita, apa yang ada diisi dalam bait Allah kita? Apa yang diisi? Apakah berbicara tentang sesuatu yang tidak baik dalam hati kita? Apakah berbicara tentang sesuatu yang kotor di dalam kita? Apakah ada berisi sesuatu yang tidak baik dalam hati kita? Kita ketahui, saya waktu itu pernah firman, ketika hati kita kotor, ketika hati kita tidak damai, kita nggak mungkin bisa berdoa. Ketika hati kita kotor, tidak semerawut isi hati kita, nggak mungkin kita bisa fokus menyembah Tuhan. Ketika hidup kita, hati kita kotor, meskipun kita datang ke ibadah, kita nggak bisa mempersembahkan korban. Kita nggak bisa membawa sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Raja Hizkia, dia menguduskan bait Allah. Dia membuang segala sesuatu yang najis. Dia angkat, dia buang. Ada pujian sekolah minggu yang mengatakan apa? Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Mungkin kita bisa katakan Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yesus angkat dendamku dan buang ke laut. Yesus angkat segala perkakasku dan buang ke laut. Supaya kita bisa berdoa. Supaya kita bisa bertemu hadirat Tuhan. Supaya kita bisa merasakan, wah Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Sesuatu yang tadi dikatakan Raja Hizkia, yang dulu dibuang disediakan lagi, dikembalikan lagi. Mungkin dalam kehidupan kita yang dulunya kita rajin berdoa, rajin membaca firman. Yang dulunya kita berupaya untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mulai jauh, kita anggap-anggapan kayak kita buang itu semua. Anggap-anggapan kayak kita taruh di mana yang tidak terdapat di dalam hati. Tetapi malam hari ini bagi setiap kita yang mulai mundur, ayo ambil kembali itu, perbaharui hidup kita, isi kembali hidup kita. Tadi dikatakan bagaimana Yesus pokok anggur yang benar ketika kita memasukkan Yesus dalam hati kita. Kita membuat bait Allah dalam hidup kita itu sesuatu yang benar. Kita akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Sesuatu yang enak yang bisa dirasakan. Kalau Bapak Ibu ingat yang saya
waktu itu pernah undang anak-anak pemuda di depan, makan jeruk, jeruknya harusnya waktu itu ada yang manis, ada yang asam. Harusnya seperti itu. Sama halnya dalam kehidupan kita. Kita semua di tempat ini, kita semua menghasilkan buah. Di tempat ini kita bisa menghasilkan sesuatu buah, tapi nggak tahu rasanya itu pahit, asam, atau manis. Bergantung bagaimana isi hati kita. Bergantung bagaimana isi bait Allah kita. Tadi dikatakan bagaimana nenek moyang mereka pada waktu itu, mereka benar-benar, apa tadi dikatakan, mereka meninggalkan, mereka memalingkan muka, mereka membelakangi Tuhan. Yang seharusnya tertuju hadap-hadapan dengan Tuhan, yang seharusnya bisa memandang Tuhan, bisa merasakan hadirat Tuhan. Mereka membelakangi, Tuhan di belakang mereka. Tadi saya katakan, bagaimana setiap kita semua merasakan kok kebaikan Tuhan. Sama seperti bangsa Israel, mereka merasakan kebaikan Tuhan. Mereka merasakan namanya cinta kasih Tuhan. Tetapi mereka nggak bisa merasakan kebaikan Tuhan itu karena mereka membelakangi Tuhan. Mereka nggak bisa merasakan hadirat Tuhan karena mereka membelakangi Tuhan. Mereka memalingkan mukanya dari hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengisi bait Allah dengan sesuatu yang najis. Lalu hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Ayat 20 sampai 26. Ayat 20. Maka pagi-pagi Raja Hizkia mengumpulkan pemimpin-pemimpin kota dan pergi ke rumah Tuhan. Mereka membawa 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, sampai seterusnya. Nanti kita baca di rumah boleh. Dari ayat 20 sampai 36, di situ benar-benar Raja Hizkia mengaktifkan kembali bait Allah. Tidak hanya dia menguduskan, tidak hanya dia membuka pintu, tidak hanya dia memperbaiki, tapi dia melangkah maju untuk beribadah. Mereka melangkah maju untuk mempersembahkan korban lagi. Kadangkala yang membuat kita nggak bisa maju seperti ini. Kita udah bertobat, kita udah berkata, Tuhan ampuni aku. Tuhan aku mau hidupku kudus lagi. Tuhan aku mau hidupku kau pulihkan. Tetapi kadangkala ketika sudah kita membuka pintu, sudah kita menguduskan hidup kita, tapi kita kadangkala udah tersedia, hati kita udah tersedia untuk menyembah, tetapi kadangkala untuk maju itu susah. Tadi pagi istri saya ngobrol-ngobrol sama salah satu pemuda. Dia mulai mundur. Istri saya katakan, kenapa kok mulai mundur? Kenapa kok kamu nggak ceria kayak dulu? Kenapa? Aku nggak tahu. Aku tahu aku mundur, aku tahu aku udah jauh dari Tuhan. Tapi aku nggak tahu caranya untuk aku maju itu gimana caranya. Dalam kehidupan kita kadang-kala seperti itu. Hati kita, bait Allah udah siap. Tapi untuk melangkah itu butuh namanya keinginan. Untuk melangkah butuh namanya kemauan dari diri kita untuk melangkah. Butuh. Hizkia di sini kita melihat bagaimana dia bukan hanya membuka pintu, bukan hanya dia memperbaiki isi-isinya, tapi dia melangkah untuk mencoba pertama kali, melangkah bersama Tuhan, melangkah untuk pertama kali mempersembahkan korban lagi, melangkah pertama kali untuk memulai lagi ibadah, melangkah lagi untuk menyalakan lilin. Itu sesuatu yang susah loh, yang udah kebiasaan, bagi bangsa Israel yang udah kebiasaan, udah lama gak terjadi ibadah, yang udah lama pintu ibadah tertutup, dibuka lagi itu sesuatu yang susah. Beberapa bulan lalu ya tahun lalu anggaplah, kita kan ibadah online udah berapa bulan ya kita melangkah. Di tempat kita mungkin 3 bulan melangkah tidak ibadah di gereja, lalu mulai lagi. Tetapi ada kayak di Jakarta itu sampai setahun lebih nggak boleh ibadah di gereja.
yang udah tertutup lama, yang udah kebiasaan ibadah online. Kalau udah kebiasaan ibadah online biasanya untuk melangkah ke gereja, untuk melangkah lagi itu agak susah. Sama seperti bangsa Israel yang udah lama bait Allah itu tertutup, yang udah lama bait Allah itu nggak terjadi ibadah, yang udah lama lilin-lilin itu mati. Untuk memulai kembali itu sesuatu yang susah. Tetapi Hizkia mau memulainya. Hizkia mengajak bangsa Israel, ayo kita lakukan lagi ibadah, ayo kita lakukan lagi sesuatu yang terjadi dalam bait Allah. Dalam kehidupan kita, kita juga kadang-kala seperti itu. Kita yang udah lama kita nggak doa, yang udah lama kita nggak memulai doa mesbah, yang udah lama mungkin kita nggak memulai sesuatu rohani. Untuk kita melangkah sesuatu rohani itu butuh perjuangan, sangat butuh perjuangan. Saya minggu lalu firman di sekolah minggu, di kelas saya tanya satu-satu. Mesbah doa keluarga masih terjadi enggak? Saya tanya satu. Mereka katakan ada yang iya tapi kadang-kadang ada yang enggak, ada yang iya. Saya ajak mereka, ayo kamu ini masih muda, kamu ini anak-anak, tetapi meskipun anak-anak bisa membuat sesuatu terjadi bagi keluarga. Meskipun hanya anak-anak, ketika anak-anak yang ngajak, ayo doa. Ayo kembali lagi doa mesbah. Orang tua pasti ada namanya, aduh anak-anak kok ngajak. Dalam kehidupan kita, ayo kita mulai lagi. Kita mulai lagi aktifkan bait Allah kita. Kita mulai lagi aktifkan kerohanian kita. Kita mulai lagi. Raja Hizkia memulai kembali persembahan korban. Raja Hizkia memulai kembali nyanyian dan pujian di dalam bangsa Israel. Raja Hizkia memulai kembali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di dalam bait Allah. Kenapa saya sangat dahsyat, keren ini Raja Hizkia. Dia masih muda, tetapi dia membuat dobrakan yang besar bagi bangsa Israel. Mengembalikan lagi bangsa Israel. Bahkan kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10, pasal 29 ayat 10. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Sesuatu yang baik, sesuatu yang Raja Hizkia inginkan supaya murka Tuhan tidak terjadi sama seperti nenek moyang bangsa Israel. Ada namanya hati yang, keren ini Raja Hizkia. Sesuatu yang udah lama gak terjadi, dia lakukan kembali, dia kerjakan kembali. Dalam kehidupan kita sesuatu yang udah lama gak terjadi, ayo kembalikan lagi. Saya yakini ketika kita mengaktifkan kembali, gereja ini dahsyat loh, bukan hanya yang beberapa orang yang bisa menangis. Tetapi ketika kita masing-masing mengaktifkan kembali bait Allah kita, mungkin setiap minggu ketika ibadah kita semua bisa nangis di tempat ini. Menangisnya bukan karena sedih, bukan karena masalah, tetapi menangisnya karena melihat lawatan Tuhan terjadi. Saya sangat merindukan lawatan Tuhan yang terjadi tahun 2000-an itu terjadi lagi di tempat ini. Saya rindu sekali. Tadi pujian yang mengatakan di mau firman, dikatakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu. Tuhan itu gak melihat masa lalu kita. Ketika Tuhan melihat setiap hati-hati kita yang kita punya kerinduan yang sama untuk merasakan hadirat Tuhan, Tuhan berikan gak? Tuhan berikan. Kadangkala kalau di mata manusia melihat hanya apa? Masa lalunya, kehidupannya kemarin seperti ini, Tetapi Tuhan gak melihat masa lalu. Seburuk apapun masa lalu kita, seburuk apapun kehidupan kita,
Ketika kita membuka hati sama seperti Hizkia, hati yang ingin mengaktifkan kembali bait Allah, hati yang ingin punya kerinduan untuk kita bisa terjadi lagi seperti tahun 2000-an. Tuhan melihat dan Tuhan bisa mampu memberikan loh dalam kehidupan kita. Gak menunggu zaman-zaman pencurahan Roh Kudus. Pernah waktu itu dosen saya di GBC pernah dosen atau di soal kitab ya, ada pernah mengatakan gini. Sebenarnya lawatan Roh Kudus, lawatan Tuhan itu bisa terjadi sewaktu-waktu kapanpun. Kalau lawatan Tuhan terjadi hanya saat pencurahan Roh Kudus, berarti anggapan kayak Roh Kudus naik turun dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita selalu mengaktifkan bait Allah, selalu memulai kembali untuk aku mau mengaktifkan kembali bait Allahku, aku mau mengaktifkan kembali hadirat Tuhan, aku mau menyalakan kembali apinya. Setiap waktu kita beribadah, entah itu di rumah, entah itu di tempat ini, entah itu kadang kita bekerja, kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya ingat ada salah satu guru sekolah minggu, dia katakan seperti ini. Aku ketika cuci baju, tiba-tiba aku nggak kuat, aku menangis di situ, aku berdoa, aku bisa berbahasa roh di situ. Bahkan saya teringat, berapa kali saya menyetir, saya cuma mendengar lagu. Di situ saya bisa meneteskan air mata, di situ saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Di situ saya bisa merasakan, aduh Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Cuma, ayo kita sama-sama aktifkan kembali bait Allah kita. Sama seperti Hizkia mengajak seluruh bangsanya untuk, ayo buka lagi bait Allah. Ayo kuduskan bait Allah. Ayo isi kembali bait Allah dengan sesuatu yang baik. Sesuatu yang cemar buang. Sesuatu yang dulu dibuang, kembalikan lagi ke posisi semula. Yang kita telah mundur, kembalikan kepada posisi semula kita berapi-api sama Tuhan. Kita buka ayat terakhir kita. Saya sambil mengundang tim PPW. Kita buka ayat terakhir kita di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Saya mendapat ayat ini semalam waktu ibadah pemuda. Ayat pokok firman di ibadah pemuda. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang saya mendapat perhatian di sini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Di dalam bahasa Inggris, di sini dikatakan examine yourself. Ini memiliki arti meneliti. Examine ini meneliti, menyelidiki diri sendiri, meneliti diri sendiri, meneliti setiap hati kita, koreksi diri kita. Seorang guru ketika ujian mengoreksi, dia pasti teliti. Gak ada namanya sedikit pun harus kelewat. Dia harus sangat teliti. Oh ini salah. Oh ini benar. Dalam kehidupan kita, uji diri kita. Teliti apa yang ada di dalam bait Allah kita. Selidiki diri kita, selidiki hati kita. Apa yang terisi dari hati kita saat ini? Di dalam bahasa Indonesia masa kini, di sini tertulis, coba kalian menguji diri sendiri. Apakah kalian betul-betul hidup berdasarkan percaya kepada Kristus? Selidiki, uji diri sendiri. Apakah kita betul-betul hidup di dalam Kristus saat ini?
Saya undang tim PPW. Ayo aktifkan kembali bait Allah. Aktifkan kembali bait Allah. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita punya hati yang mau serius dengan Tuhan. Kita mau datang lagi kepada Tuhan. Tuhan gak akan permasalahkan latar belakangnya kita ketika kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan gak akan permasalahkan masalah ekonomi kita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan gak akan permasalahkan seberapa besar persembahan yang kita bawa di gereja saat kita mau datang sama Tuhan. Yang penting hati kita. Yang penting hati kita rindu datang sama Tuhan. Kita bakar lagi semangat kita. Jangan padamkan roh. Haleluya Yesus. Tuhan lebih kenal kita. Tuhan lebih kenal keperluan kita. Saat kita datang sama Tuhan, kita berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang bisa berlutut, ayo kita berlutut sama-sama. Singer WL, ayo kita berlutut sama-sama. Bisa berlutut di tempat duduk Bapak Ibu mungkin. Kini aku, WL dan Singer silahkan. Tiada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil kalau malam ini Tuhan mau lawat. Tidak ada yang akan terlewatkan dari lawatan Tuhan malam hari ini. Kami rendahkan diri Tuhan.
sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Belas kasihan-Mu lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih, karena Engkau tetap setia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tetap setia Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan.
jemput semuanya bangkit berdiri. Ampuni kami ya Tuhan. Bentuk kami ya Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Engkau baik. Engkau baik, Engkau baik Jesus. Memang kami mudah untuk mengatakan ya Tuhan, tapi kami melakukan yang sukar bagi kami ya Tuhan. Berilah Roh-Mu ya Tuhan untuk mengatur kami ya Tuhan. Roh-Mu yang memimpin kami ya Tuhan. Terima kasih Jesus. Firman-Mu sangat menguatkan kami ya Tuhan. Firman-Mu selalu menegur hati kami ya Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Jesus. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Besar kecilnya Kau yang mengetahui semua itu, yang ketulusan hati kami ya Tuhan. Itu semua dari Engkau ya Tuhan. Kami percayakan semua ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sebentar lagi kita akan memberikan korban persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat satu lagu pujian, Tuhan tak berjanji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji
Mari kita akan berdoa. Bapa yang berada di sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau mengingatkan kami kembali keberadaan kami. Engkau tembus pandang ke dalam hati kami. Kami tidak mengerti orang lain, tapi Allah mengerti kami. Karena itu kami mau belajar, taat dan patuh. Kami mau kembalikan apa yang sudah hilang dari hidup kami. Mungkin dalam kami penyembahan kami kepada Tuhan, pengorbanan kami kepada Tuhan, bukan pengorbanan secara materi Tuhan, tetapi hidup kami sepenuhnya. Kami mau ada penyerahan yang baru kembali kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan sabda-Mu dalam hati kami masing-masing, supaya kami lebih mengerti dan dewasa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Raja Yesia sekalipun dia masih muda, tapi dia sudah memulai kehidupannya di dalam kebenaran. Kami pasti percaya sampai akhir hidupnya tetap dia dalam kebenaran Tuhan. Begitupun dengan kami. Tuhan, tolong kami semua, dari orang yang tertua sampai kepada anak-anak yang kecil saat ini, ada di hadapan-Mu. Engkau mengenal pribadi kami masing-masing. Kami tidak bisa sembunyi di hadapan Tuhan, karena Engkau melihat hati kami. Terima kasih buat persembahan umat-Mu. Apapun yang mereka perbuat, hasil keberuntungan mereka besar ataupun kecil, Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir malam ini. Dimanapun berada, mungkin sakit, Engkau lawati, Engkau jamah, Engkau sembuhkan oleh kuasa-Mu. Mungkin lemah, Engkau beri kekuatan yang baru, sehingga mereka boleh kembali bersetia beribadah kepada Tuhan. Tuhan, dalam kekurangan sekalipun, kami percaya Engkau mencukupkan setiap pribadi. Segala usaha, apapun yang dikerjakan, biarlah mendatangkan keuntungan dan keberhasilan. Nama-Mu selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, sertai kami. Sebagaimana kami datang dengan kendaraan kami, ataupun pulang dengan kendaraan kami, ataupun berjalan kaki, Tuhan tetap menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat-berkat yang melimpah ruah dari Bapa di sorga. Lewat Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa-Nya, Roh Kudus memimpin kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.